وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang utama adalah iman serta kesehatan dan petunjuk, sehingga pada malam hari ini kita masih mampu untuk menunaikan beragam rangkaian kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan diantaranya yang sedang kita lakukan adalah thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa meniti di atas sunnahnya hingga akhir hayat. Para jamaah ingkang kawula hormati rahimahani wa rahimakumullah, masih dalam bab salat, dan salat ini kalau kita lihat itu ada orang jual buku praktis salat ya, itu tipis ya, dimasukin ke saku ya. Ternyata kalau kita lihat di buku-buku fikih itu pembahasan tentang salat dari awal sampai akhir beserta berbagai macam dan jenis salat itu diantara yang kami dapati dengan ukuran yang standar kisaran 50 halaman, bahkan ada yang sampai 150 halaman bicara tentang sholat. Tetapi bukan berarti nanti kita berlarut-larut terlalu mendetail atau terlalu rinci. Tidak, insya Allah poin-poinnya saja, karena yang dibutuhkan untuk kita saat ini adalah yang praktis. Praktis itu artinya dia mudah dan bisa dipraktekkan langsung. Adapun yang rinci terlalu mendalam, bahkan ada disebutkan beberapa pendapat itu tidak pantas untuk disampaikan apalagi panjang lebar, karena intinya ibadah itu mana yang sudah jelas dan dia yakini langsung dia amalkan. Para jamaah ingkang kula hormati rahimani wa rahimakumullah, karena sholat dia termasuk rukun yang sangat penting, dan kajian semacam ini ataupun kajian dimanapun berada yang dilaksanakan secara rutin, alangkah baiknya ya kami pribadi ya, sebaiknya ada sebuah murojaah, namanya murojaah, jadi diulang sekilas, karena kula panjenengan sami kan tidak tahu habis kajian seperti ini entah itu ada yang nyatat ataupun tidak nyatat, kan belum tentu dia membaca ulang tadi yang disampaikan apa atau kemarin apa, supaya tidak lupa, saling mengingatkan. Maka seperti biasa, sebelum kami lanjutkan ke materi yang baru, akan kita singgung sekilas saja tentang materi-materi yang pernah disampaikan. Yang paling pertama adalah sholat itu sendiri merupakan ibadah, memiliki rangkaian ucapan, zikir, serta gerakan khusus, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini mungkin diulang-ulang terus, ada fungsinya. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Paling mudah begitu. Gerakan dan ucapan khusus diawali dengan takbir, takbiratul ihram ya, dan diakhiri dengan salam.
Ini penting sekali supaya nanti ketika banyak pertanyaan muncul, dia sudah punya pondasi ini. Makanya terkadang ada orang muncul, bagaimana hukumnya nanti makmum dia salam duluan. Salam itu kan dia penutup. Itu definisinya seperti apa? Lupa atau karena sengaja, nanti hukumnya berbeda. Paling tidak kita punya pondasi dulu. Sholat itu ucapan, gerakan khusus, ya ibadah ya. Ibadah yang memiliki ucapan dan gerakan khusus, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Awali dengan takbiratul ihram ketika seseorang sudah mengucapkan Allahu Akbar. Ketika dia sudah mengucapkan Allahu Akbar, sudah segala sesuatu tentang hal duniawi, gerakan duniawi, ucapan duniawi itu dilarang. Hanya ihram. Sudah diharamkan hal-hal yang kaitannya di luar ibadah sholat. Taslim, salam. Ya, bahasa sederhana seseorang ketika sudah selesai salam. Artinya dia diawali dengan takbir tadi, diakhiri dengan salam. Dan dia termasuk rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sebelum sholat ada syariat azan dan iqamat. Dan kita ketahui secara syariat, azan itu artinya pengumuman, mengumumkan bahwa waktu sholat sudah masuk dengan ucapan yang khusus juga. Dan dia harus berbahasa Arab, tidak boleh berbahasa Indonesia, atau diganti dengan bentuk panggilan lain dengan bel, lonceng, itu dilarang. Karena sudah ditentukan dalam syariat, menentukan waktu sholat setelah tanda dari alam, matahari terbit, matahari terbenam, itu sudah terjadi, maka setelahnya adalah mengumumkan yang disebut dengan azan. Setelah azan untuk mendirikan sholat ada iqamah. Dan azan boleh dilakukan oleh anak kecil selama dia sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk secara umum, mana panas, mana dingin. Dan para ulama menjelaskan tamyiz itu umurnya sekitar 6 atau 7 tahun. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, tentang waktu-waktu sholat, sebagaimana kita pernah sampaikan, dia memiliki waktu afdal, yaitu tepat waktu di awal waktu, kemudian ikhtiyari di tengahnya, terus yang di akhir waktu itu namanya ittirari. Bagi orang yang dalam kondisi darurat, itu bisa dilakukan di akhir-akhir waktu. Contoh, orang yang dia bekerja di depan mesin yang tidak bisa ditinggalkan ketika azan sholat, ya harus standby dulu. Karena kalau ditinggalkan misalnya rusak atau menimbulkan kerugian besar, ya dia tunggu dulu. Masih ada waktu untuk sholat di waktu pertengahan atau mungkin di waktu akhir-akhir. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dan yang berikutnya adalah syarat sahnya sholat. Syaratnya dia harus Islam, berakal, balik. Balik itu kalau ditanya apa cirinya, kalau laki-laki adalah mimpi basah, kalau perempuan adalah sudah mengalami haid. Dan dia harus toharah, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian berikutnya menghadap kiblat ma'al qudrah bagi yang mampu, dan ini syarat. Berikutnya adalah niat. Setelah itu jamaah yang dimuliakan Allah, rukun. Untuk rukun ini yang tercantum di sini ada sekitar 14. Ada beberapa buku fikih menyebutkan sampai 18. Tapi intinya berapapun jumlahnya sama. Yang menunjukkan bahwa rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Ketika dia ditinggalkan dalam kondisi lupa, apalagi sengaja, maka dinyatakan sholatnya batal. Di antaranya takbiratul ihram, takbir yang pertama, Allahu Akbar, itu pertama kali. Kemudian ada ruku, ada membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya.
Dan rukun-rukun ini harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh tidak beraturan. Ruku dulu baru berdiri atau sujud dulu baru ruku, ini maka sholatnya batal karena dia harus tartib, harus berurutan, tidak boleh ada yang didahulukan padahal belum waktunya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang pembahasan tentang wajib-wajibnya sholat. Bahwa wajibatu hasamaniyah di sini disebutkan ada 8. Tabtulus sholah bitarkiha amdan. Hal-hal yang wajib dalam sholat ini kalau ditinggalkan secara sengaja maka sholatnya batal. Kalau ditinggalkan lupa atau tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah, tapi ada syariat namanya sujud sahwi. Ini bedanya rukun dengan syarat. Kalau rukun mau lupa, apalagi sengaja, dia sholatnya batal. Kalau hal-hal yang wajib dalam sholat, kalau dia lupa, sholatnya tetap sah, hanya saja nanti diperbaiki, atau bahasa mudahnya ditambal lah ya, itu dengan sujud sahwi. Tetapi kalau hal-hal yang wajib dalam sholat ini ditinggalkan secara sengaja, maka sholatnya batal. Di antaranya semua takbir selain takbiratul ihram. Semua takbir selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu rukun. Kalau setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, orang mau ruku, itu namanya takbir intiqal, perpindahan dari rukun ke rukun. Ini hukumnya wajib. Dan mengambil dari diantaranya dalil yang umum, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini sabda Rasul SAW. Terus hal yang wajib kedua, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidahu. Tulisannya ketika dia baca sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar bagi siapapun yang memujinya. Bagi siapa? Lil imami wal munfaridi, untuk imam dan yang sholat sendirian. Itu wajib mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau sholat jamaah hanya imam saja sami Allahu liman hamidah, dan makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Sebagaimana hadisnya Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW yukabbiru hina yaqumu ila sholat. Beliau bertakbir ketika hendak sholat, tsumma yukabbir hina yarka, kemudian takbir ketika mau ruku, tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau berucap setelah bangkit dari ruku, hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah, ketika bangkit dari ruku punggungnya diangkat, tsumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Kemudian mengucapkan dalam kondisi i'tidal ya, habis ruku bangkit mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Wahai Tuhan kami, dan Engkaulah maha berhak untuk dipuji, yang berhak untuk dipuji. Yang ketiga, hal yang wajib yang ketiga, ucapan Rabbana walakal hamdu lil ma'mumi faqat. Ini bagi makmum. Ammal imamu wal munfardu fayusannu lahumal jam'u bainahuma. Adapun untuk imam dan yang sholat sendiri, maka disunnahkan untuk mengucapkan ini tadi, Rabbana walakal hamdu. Apa dalilnya? Hadis Abu Hurairah yang tadi.
idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah kalian, maksudnya makmumnya, Rabbana walakal hamdu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian hal wajib yang keempat, mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika ruku. Dan yang wajib ini 1 kali. Disunahkan 3 kali. Ini yang wajib 1 kali, subhana rabbiyal azim. Kemudian yang kelima, mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Tadi subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Itu ketika ruku. Dan ketika sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Marratan fis sujud, yang wajib 1 kali. Dan tusannu ziyadatu fit tasbih fis sujudi war ruku'i ila 3. Dan disunahkan untuk menambah bacaan tadi ketika ruku dan sujud itu 3 kali. Sampai berapa? 3 kali. Kalau seandainya imam, karena kita kan seringnya sholat berjamaah, walaupun belum dibahas di sini, tapi kita butuhkan sekarang. Kalau imamnya rukunya lama atau sujudnya lama, kita sudah baca 3 kali, masih lama. Apakah kita diam atau boleh menambah lebih dari 3 kali? Apa jawabannya kira-kira? Para ulama mengatakan boleh lebih dari 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, misalnya ketika sujud, atau subhana rabbiyal azim ketika ruku. Dan ketika sujud, seseorang dibolehkan untuk berdoa selain subhana rabbiyal a'la, tetapi harus menggunakan bahasa Arab. Sebagian ulama membolehkan tapi menggunakan bahasa Arab, sebagian lagi mengatakan harus sesuai dengan yang pernah Rasulullah SAW berdoa dengan doa tersebut. Jadi untuk sujud yang dianjurkan untuk memperbanyak doa di situ bukan atau tidak harus di sujud terakhir. Mungkin pernah kita dapati ada yang sujudnya lama di sujud terakhir. Padahal belum ada kita dengar disyaratkan di terakhir, di sujud manapun, di awal, tengah, sebelum terakhir, atau terakhir, terserah. Jadi tidak ada, belum pernah kami dengar ada dia disyaratkan di sujud terakhir. Yang ada, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, bisa jadi ketika imamnya sujudnya lama di awal atau di pertengahan, di situ ada kesempatan untuk berdoa. Doa itu yang paling mudah ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu udah semuanya kebahagiaan dunia akhirat. Atau yang lebih baik lagi ada juga Rabbighfirli wa liwalidayya, untuk kedua orang tua, itu lebih baik lagi. Kemudian yang keenam, ucapan Rabbighfirli bainas sajdataini. Di antara 2 sujud ada duduk, di situ silakan mengucapkan bacaan-bacaan, di antaranya Rabbik Firli. Yang ketujuh, at-tasyahudul awal ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Tasyahud awal ini hukumnya wajib. Tasyahud awal hukumnya wajib. Kemudian untuk tasyahud awal ini bacaan tahiyatnya sampai mana? Apakah sampai sholawat, ataukah sampai sholawat Ibrahim wa barik ala Ibrahim innaka hamidun majid, atau cukup sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Kalau yang disebutkan di buku ini sebenarnya cukup sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bangkit. Boleh sampai sini. Itu variasi dan istihad dari para ulama saja. Yang penting lengkap minimal sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tahiyat awal atau tasyahud awal. Terus yang kedelapan, al-julusu lahu ay tasyahud awal. Artinya duduknya. Kalau tadi bacaannya, kalau ini duduknya. Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud yang marfu', "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah." Ini berarti ada duduk. Ketika sholatnya 4 rakaat, maka di rakaat kedua duduk al-julusu lahu, duduk tasyahud awal. Kita ulangi sekilas. Pertama, hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, semua takbir kecuali takbiratul ihram, dia hukumnya rukun. Kalau yang wajib takbir intikal. Jadi perpindahan antara rukun itu ada takbir Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar itu namanya takbir intikal. Hukumnya wajib. Yang kedua, ucapan Sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga, ucapan Rabbana walakal hamdu. Yang keempat, ucapan Subhana rabbiyal azimi. Yang kelima, ucapan Subhana rabbiyal a'la. Yang keenam, ucapan Rabbi firli yang paling pendek ini, bacaan di antara duduk kedua sujud. Kemudian bacaan tasyahud awal. Setelahnya adalah duduk tasyahud awal. Ini wajib. Kemudian sekarang sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya ini ada beberapa. Ada sunnah gerakan, ada ucapan. Di antara sunnah gerakan mengangkat kedua tangan ketika takbir dan ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Ini di antara sunnah-sunnahnya. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diposisikan di atas dada. Ini kalau udah diletakkan di atas dada, dengan berbagai macam penjelasan dari para ulama, ya yang as-sadru secara bahasa itu ya di depan, bagian depan. Di sini, di bawahnya boleh, bahkan di atas pusar atau di pusarnya boleh. Karena dalam bahasa Arab sadrun itu bagian depan secara umum. Jadi tidak harus di atas pusar. Boleh di atasnya sedikit atau pas di pusar. Itu di antara sunnahnya. Kemudian untuk sunnah-sunnahnya dalam ucapan doa istiftah, kemudian ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan membaca ta'awudz ini sebaiknya dibaca pas di awal rakaat. Di awal rakaat saja. Kemudian membaca bismillah selain Al-Fatihah ya. Tuh, kalau Al-Fatihah dia termasuk ayat. Kemudian mengucapkan amin ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah dan posisinya sholat jahar, dikeraskan suaranya, maghrib, isya dan subuh, wa ziyada ala qiraatil Fatihah, dan membaca surat lain, wa ziyada ala tasbih ruku wa sujud, ya tadi membaca lebih dari 3 kali boleh, wa du'a ba'da tasyahudi qabla salam. Nah, ini berdoa sebelum salam. Tasyahud akhir itu ada doa, silahkan di situ berdoa. Seperti di antara yang pernah dilakukan oleh Imam Al-Baghawi, beliau tidak pernah meninggalkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sebelum salam. Ini pilihan beliau.
Nah, silakan para jamaah sekalian memilih sebelum salam itu berdoa. Yang penting bahasa Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Walaupun ada beberapa riwayat yang dianjurkan untuk doa-doa tertentu, Rabbana la tuzigh qulubana, bisa. Apapun, yang penting menggunakan bahasa Arab. Dan berdoa, diusahakan doa itu bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja. Harus mementingkan hal akhirat, karena akhirat lebih utama dan lebih baik serta lebih abadi. Bukan hanya meminta materi rezeki saja, tetapi yaitu tadi yang paling lengkap, Rabbana atina fid dunya hasanah, udah cukup sebenarnya. Dan itu salah satu doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Doa orang Indonesia sebutannya sapu jagat, ya. Rabbana atina. Jangan salah, itu doa yang paling, di antara doa yang paling sering diucapkan oleh Rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalaulah ada seorang muslim dia hanya berdoa itu saja, itu sudah bagus. Karena itu doa yang sering diucapkan oleh Rasul. Jadi bukan, wah masa doanya hafalnya cuma itu aja. Misalnya kayak anak SD, enggak. Doa itu bukan doanya anak SD. Itu doanya Rasul yang paling banyak beliau baca, sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, lanjut, ada yang wajib, hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, ada yang disunnahkan. Sekarang apa saja yang membatalkan sholat? Yang pertama, secara umum segala sesuatu yang membatalkan sholat, yang membatalkan ketika wudhu, membatalkan wudhu itu juga berlaku pada hal membatalkan sholat. Ya buang angin, tidur, diantaranya ya. Karena toharoh adalah syarat sahnya sholat. Terus yang kedua, ad-dhahik bisautin, tertawa. Wa huwal qahqahah, tertawa terbahak-bahak sampai keluar suaranya. Li'annahu kal kalam bal asyad, karena dia seperti kata-kata yang orang berbicara, bahkan dia lebih besar, lebih berat daripada sekedar berbicara. Ini tertawa. Walima fi dzalika minal istighfaf wa tala'ub al-munafi li maqsudis shalah. Orang tertawa itu kan seolah-olah sedang meremehkan dan bermain-main, bahwa padahal sholat itu hakikatnya dia sedang menghadap sang Khaliq. Bagaimana tidak? Walillahil masalul a'la, walillahil masalul a'la. Allah Maha Tinggi, bukan kita mempermamakan. Supaya lebih paham saja kenapa kita tidak boleh tertawa, tersenyum apalagi tertawa. Kita kalau menghadap seorang pejabat saja, walillahil masalul a'la, Allah Maha Tinggi, supaya kita sedikit paham makna. Kita menghadap pejabat, siapapun dia dengan kedudukannya, tertawa terbahak-bahak di depan dia, bahkan tersenyum saja bukan pada waktunya, terhitung sebagai meremehkan tokoh tersebut. Misalnya lagi serius, kemudian kita malah senyum-senyum, apa yang ada di pikiran tokoh tersebut yang sedang berbicara misalnya, atau yang berada di depan itu? Wah, ini orang kayaknya meremehkan saya, apa menertawakan saya. Ini dalam hal duniawi saja. Terlebih apalagi kita sholat berdiri menghadap Sang Khaliq yang telah menciptakan kita, maka lebih layak untuk menjaga etikanya, yaitu tidak tertawa. Bahkan dia termasuk hal yang membatalkan sholat. Yang ketiga yang membatalkan sholat, al-kalamu amdan li ghairi maslahatis sholat. Berbicara sengaja, dengan sengaja. Tidak ada kepentingan untuk sholat. Kalau ada yang berbicara tidak tahu hukumnya, sholatnya tetap sah. Nggak tahu hukumnya ya, syaratnya benar-benar dia baru belajar, atau benar-benar memang jahil, dia nggak tahu hukum,
bahwa sholat itu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya yang membatalkan sama sekali nggak. Tahu-tahu dia udah ikut, selama ini hanya ikut-ikutan saja gerakannya, dan dia tertawa, dia berbicara, maka sholatnya tetap sah. Atau lupa, maka tetap sah sholatnya. Yang membatalkan ketika berbicara dengan sengaja. Yang keempat, tapi ini khilaf ya. Ada seekor keledai, ya di negara kita nggak ada, atau al-kalbul aswad, seekor anjing yang hitam lewat, itu bisa membatalkan sholat. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama, di antara Imam Nawawi rahimahullah, bahwa memotong sholat ini bukan membatalkan, walaupun biasanya yaktok, kata yaktok dalam bahasa Arab itu artinya membatalkan biasanya, qat'us sholat. Tapi mayoritas ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, itu maksudnya memotong kekhusyuan. Tapi tetap sah sholatnya. Misalnya ada seekor anjing lewat hitam pekat ya, bukan hitam kombinasi putih, ada putihnya enggak, atau warna lain enggak. Yang dimaksud di sini kambing yang hitam. Ada lewat di depannya persis, maka sholatnya, kita pilih pendapat mayoritas, dia tidak batal, hanya saja mengurangi kekhusyuan. Dan satu lagi yang lewat adalah perempuan. Nah, ini terkadang orang-orang barat ingin memperburuk citra Islam, loh perempuan disamakan dengan keledai. Enggak. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ada istidlalun ajib. Ini benar-benar dari hadis ini cukup menakjubkan. Bagaimana dikumpulkan di sini beberapa hal yang itu bisa memotong atau mengurangi kekhusyuan sholat. Dan diantara kenapa ketika ada seorang wanita lewat di depannya dia tetap sah, ya hadisnya yang paling populer ketika Rasulullah SAW beliau sholat, kemudian Aisyah posisinya di depan beliau tetap sholat melanjutkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan maka sebaiknya ketika sholat itu ada sutrah, ada pembatas di depannya. Dan yang dimaksud dalam hadis ini dilarang untuk lewat adalah lewat di tempat sujudnya. Lewat di tempat sujudnya. Kan kita pernah dengar ya, jangan melewati orang yang sholat, dan lebih baik dia menunggu arba'ina. Di situ arba'ina gitu. Lebih baik dia menunggu 40. Banyak penafsiran 40 hari, 40 tahun. Saking dilarangnya melewati di depan orang yang sholat. Kemudian yang dilarang itu yang di mana? Persis di depannya sampai tempat sujudnya. Itu yang dilarang. Tapi kalau sudah lebih di depan tempat sujudnya masih boleh. Kira-kira bisa difahami ya? Jadi yang dilarang itu posisi tempat sujudnya yang sholat itu lewat, itu dilarang. Tapi kalau masih jauh itu boleh. Yang salah siapa? Yang salah dia sendiri, dia nggak ngasih sutroh. Mohon maaf, ada sebagian, insya Allah nggak banyak. Itu ada orang sholat, kemudian dia nunggu lama sekali, mungkin mengamalkan hadis ini ya, semangat ya, bagus sebenarnya. Tapi yang perlu diketahui, yang dilarang itu dia melewati wilayahnya, tempat berdirinya sampai tempat sujudnya. Jadi kalau sudah jauh begitu boleh lewat aja, nggak perlu khawatir. Tidak termasuk dalam larangan. Bahkan ulama menyebutkan justru yang bukan berdosa ya, yang keliru itu yang sholat tanpa sutroh. Makanya lewat aja nggak apa-apa. Justru yang salah yang sholat tanpa sutroh, tanpa pembatas, sehingga dia harus melewati walaupun tanpa pembatas. Itu sebagaimana disebutkan dalam Syarah Umdatul Ahkam seperti itu.
Jadi silahkan lewat, tidak perlu khawatir masuk kategori yang tadi, larangan melewat di depan orang yang sholat, bahkan ada ancaman diperangi, maksudnya ditahan supaya jangan lewat. Itu posisinya dari tempat sujud ke tempat berdirinya. Jadi mohon supaya lebih ketika mengamalkan sebuah syariat lebih nyaman lah, tidak kok kayak berat sekali. Enggak. Syariat Islam itu sebenarnya nyaman, ringan, dan menenteramkan. Semakin kita memperdalam ilmu agama, ilmu syariat, mau fikih, mau akidah, semakin nyaman dan semakin tenang hidupnya. Berlaku kebalikannya. Semakin dia jauh dari ilmu, semakin jarang dia mengkaji ilmu agama, semakin sedikit ilmu agamanya, semakin susah dan sempit gaya hidupnya. Yang ini harus kita pegang. Mohon maaf karena ada sebagian pernyataan atau sudut pandang cara berpikir seseorang, kenapa kamu nggak ngaji? Ngajinya dikit-dikit aja. Kenapa? Kalau ngajinya banyak, nanti banyak tahu yang haram, yang halal, sehingga susah hidupnya. Nah, justru kebalikannya, semakin banyak dia tahu, semakin aman hidupnya. Layaknya orang ketika dia mengendarai motor di jalan atau mobil, dia lebih tahu banyak rambu-rambu akan lebih selamat. Oh, ini ada naik turun, berarti harus hati-hati. Oh, itu ada tikungan tajam, kan lebih paham dia rambu-rambu, maka keselamatan dia di jalan lebih besar. Lain halnya dia nggak tahu ini rambu-rambu apa ya, kok ada kanan menukik, langsung digas, apa yang terjadi? Kena risiko. Makanya persepsi kita, sudut pandang kita, semakin kita banyak ngaji lah bahasanya ya, mengkaji, maka hidup kita akan semakin lebih selamat, insya Allah. Jamaah yang dimulakan Allah. Kemudian yang kelima yang membatalkan sholat adalah membuka aurat secara sengaja. Membuka aurat dengan sengaja. Yang keenam, membelakangi kiblat. Ya, termasuk dengan sengaja. Istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Kalau tidak tahu beda. Kalau terbuka auratnya tidak sengaja, kena kipas angin misal, enggak, langsung ditutup. Yang penting langsung ditutup. Mohon maaf, bukan berarti gini. Ini misal saja ya. Allahu Akbar, anginnya kenceng, kebuka, kelihatan auratnya, kemudian dia seolah-olah khusyuk, diam aja, aurat enggak. Sesuatu ketika auratnya terbuka, dia harus segera menutup auratnya, bergerak. Banyak gerakan tidak masalah, yang penting segera menutup auratnya. Itu misalnya ya. Misalnya terbuka ya harus segera ditutup. Tidak perlu khawatir nanti batal, khusyuknya hilang, pahala enggak. Justru dia ada maslahat yang lebih penting, apa? Menutup aurat. Dan dia termasuk salah satu syaratnya. Yang keenam, membelakangi kiblat. Dia bisa membatalkan sholat secara sengaja ya. Nah, kalau ada orang salah kiblat, bagaimana? Nah, ada orang baru misalnya asing mampir kan ke masjid ini, Al-Hikmah ini, enggak misalnya saja dia toto madu ke sana, saya terburu-buru, kemudian ada orang lewat warga sini, dia boleh mengatakan atau mengucapkan arah kiblatnya putar balik misalnya, itu boleh. Nanti langsung dia berputar. Kemudian yang kedelapan, meninggalkan salah satu rukun sholat secara sengaja atau syarat rukun yang wajib secara sengaja. Yang kesembilan, banyak bergerak tanpa keperluan. Banyak bergerak. Kalau sesekali bergerak dia memang perlu dan mendesak dan harus bergerak, itu tidak masalah. Mohon maaf, contoh dia digigit nyamuk ya, kan gatel itu. Sesekali digaruk nggak apa-apa. Justru kalau dia nggak garuk, kemudian pikiran dia terganggu, aduh gatel ini, itu justru malah tidak mengurangi kekhusyuan. Jadi seolah-olah ingin khusyuk layaknya sahabat yang katanya tertusuk,
terluka tapi nggak terasa, enggak. Kita siapa? Boleh ada nyamuk gatel dari tadi nggak nggak terbang-terbang, boleh. Habis itu dia fokus. Lain halnya kalau ada nyamuk nempel, dia seolah-olah ingin khusyuk, tapi kenyataannya dalam hatinya iki kok nyamuk orang ndang lungo-lungo atau itu malah nggak khusyuk, justru terganggu. Jadi gerakan boleh disingkirkan nyamuknya, atau ada hal-hal yang mengganggu, itu yang hitam-hitam kalau masuk telinga bahaya tuh, udur-udur. Apa itu? Lalat yang panjang segini hitam itu namanya. Iya. Ya, kalau lewat terus dia lihat dari tadi ngeliatin aja, justru nggak khusyuk ya. Lihat ditendang atau bagaimana caranya supaya hilang itu. Misalnya lagi sholat sunnah kan, misalnya di rumah, atau ngelihat ada lewat, iki nek mlebu nyang sarung piye, kan itu malah dia pikirannya nggak khusyuk. Akhirnya lupa ini rokat keberapa ya. Makanya kalau ada yang mengganggu boleh dia bergerak seperlunya, tidak membatalkan sholat. Sudah azan atau azan dulu? Mungkin bisa saya lanjutkan sekilas ya, ini sedikit lagi. Di antara hal yang membatalkan sholat, tadi banyak bergerak tanpa ada keperluan, kemudian bersandar, nyender, pas yang di paling mana? Pinggir, nyender gitu. Malas ya, bukan karena memang gak mampu berdiri, tapi karena malas. Ligori udhrin, kenapa? Karena berdiri tegak itu salah satu syarat sahnya sholat. Dia mampu, masa nyender? Nah, itu karena memang pernah kita dapati orang nyender. Ya kita husnuzon aja, mungkin capek atau pegel. Tapi kalau ternyata dia masih bergas terengginas karena malas saja, dia tidak tahu kalau sholatnya telah batal. Terus yang ke-11, sengaja menambah rukun, entah itu gerakan atau mungkin ucapan. Menambah ruku, sujud. Yang ke-12,
sengaja mendahulukan rukun yang seharusnya diakhirkan. Sengaja mendahulukan rukun yang sebenarnya dia di akhir atau di pertengahan tapi di awal. Sengaja salam sebelum selesai sholat. Sengaja ya, kalau tidak sengaja tidak masalah, dia kembali lagi. Misal ada makmum, ya namanya terkadang ya, dia salam, si imam belum salam, mungkin karena mendengar dari luar atau remeng-remeng kayaknya udah salam, dia posisi jauh dari imam, atau dia assalamualaikum, terus baru dengar assalamualaikum. Nah, dia apa yang dilakukan? Kembali seperti semula, sadar, kemudian ikut salam setelah imam, dan tidak perlu sujud sahwi. Ta'ammuduhu ihalatul makna fil qiraah. Nah, ini dia sengaja mengubah makna dalam bacaan. Dan yang terakhir, faskhun niyah bitaraddud bil faskhri. Dalam niatnya ada keinginan untuk selesai dari sholat. Itu bisa membatalkan sholatnya. Dan tekadnya bulat sekali. Ini saya mau keluar dari sholat ini. Kebelet misalnya, atau dia keburu-buru ingin pulang, lapar, atau ada kepentingan lain lah, ingin membatalkan sholatnya, antara membatalkan atau tidak, batalkan atau tidak. Kalau saya batalkan gak enak sama orang sebelah, sama makmum yang lain. Ini kalau benar-benar sebenarnya saya pengen batalkan, nunggu orang lengah dulu. Kalau nggak dibatalkan, maka sebenarnya dia sudah batal, karena sudah yakin, dia tekadnya sudah kuat ingin membatalkan sholatnya, maka dia sudah batal. Mungkin cukup dari kami. Pertanyaannya, kan depan aja gimana? Ditunda. Langsung angkat tangan aja lebih. Oh gitu. Oke. Kalau yang lewat tadi anak kecil misalkan kan kan sama anak kecil naik anak kecilnya itu bisa dari para ini di orang sulat. Oh ya. Oke. Anak kecil kalau dia tamyiz, insya Allah dia nggak wirawiri ya. Kalau di bawah tamyiz 5 tahun, 4 tahun ya wujuduhu ka'adamihi lah. Kayak enggak masalah, enggak perlu. Justru kalau misalnya ya sebaiknya memang ditahan supaya dia paham. Tapi ternyata kalau kita tahan dikiranya guyonan, malah soyo apa? Dikiranya malah lagi ini semakin apa? Menjadi-jadi ya semakin enggak usah, biarin aja. Karena dia masih belum tamyiz ya. Enggak masalah. Tapi memang sebaiknya ditahan dulu pelan-pelan. Kalau ternyata memang masih bolak-balik, ya berarti memang dia apalagi umur 3 tahun kan susah ya. Nah, untuk masalah anak kecil ini ya sebaiknya diarahkan orang tuanya di rumah, terutama yang gerakannya terlalu aktif lah ya. Tapi bukan berarti dilarang, hanya saja supaya lebih bijak orang tuanya mengarahkan, tapi jangan pula terlalu ekstrim. Ekstrim itu ada, saya lihat sendiri ya. Itu diikat pakai tali rapia sama mbahnya, biar nggak kemana-mana. Itu nggak boleh, dilarang. Kalau ternyata memang cucunya atau putranya itu lumayan aktif, melebihi kawan-kawannya, coba diarahkan. Kalau ternyata gerakan keaktifan anak ini cukup mengganggu, sebaiknya dirumahkan dulu sampai benar-benar kondusif. Insya Allah, ya. Yang mana? Oh, yang lewat tadi. Oh, ketika makmum. Oh ya. Jadi sutrah untuk makmum adalah sutrah imamnya. Jadi dia boleh lalu lalang untuk keperluan, tapi untuk keperluan. Misalnya batal
Nah, dia lewat mana coba kalau yang soft depan batal? Nggak bisa lewat, nggak boleh lewat apa? Depan makmum lain. Nah, itu kan untuk keperluan. Terlebih sutrohnya pembatas atau tabirnya makmum itu adalah di imam. Kalau sudah selesai imamnya salam, dia masbuk, berarti sutrohnya dia, pembatasnya, tabirnya dia ya makmum yang di depannya. Itu langsung berlaku tadi yang lalu lalang, sebaiknya ditahan dengan pelan-pelan ya. Karena ada juga yang tidak paham, dikiranya ngajak salaman atau apa kan kadang itulah PR besar ya. Makanya penting sekali nih masalah sholat. Sebenarnya dia bukan hanya orang kurjengkang-cengking tok. Sholat itu kan bukan hanya sujud ruku selesai gitu-gitu aja enggak. Ternyata banyak rangkaian gerakan dan hukum yang berkaitan dengan gerakan serta ucapan tersebut. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada lagi insyaallah kita tunda berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.